Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Fakultas HAM Janwadi tahun 2021. Perkenalkan, saya Yohanes Libon SPD, guru SDN 02 Nangamahap, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4. Pada hari ini Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor ujian 2021802679, kode validasi 7477974. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian? Baik. Baik. Terima kasih kalian sudah ikut pembelajaran Zoom meeting kita pada hari ini. Kita kembali belajar seperti biasa. Hari ini hari cerah. Kita bersyukur dan sekarang banjir pun sudah pada. Baik, pada pagi hari ini tadi sudah Bapak sampaikan dengan kalian kabar baik semua. Bapak pun senang ya, harap maklum cuaca dan sinyal di tempat kita memang tidak bersahabat. Tetapi tidak ada masalah bagi kita untuk proses belajar. Sebelum mulai pembelajaran, coba salah satu dulu mimpin doa. Bapak minta Dwi mimpin doa, silakan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dwi Nur Fitri. Baik. Biar semuanya bisa sehat ya. Bapak harap maklum saja. Pada saat ini kadang-kadang kemarin kita belajar di meeting sedikit orang. Tapi hari ini Bapak lihat pada sehat semua, pada semangat semua. Ini merupakan motivasi tersendiri bagi Bapak selaku guru kalian. Ingat kamu semua salam PPK? Masih ya? Masih. Pak. Siapa yang mau mimpinnya salam PPK? Salam PPK. Cerdas, berkreativitas, bermenyenangkan, Luar biasa. Oke. Baik, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ya. Ingin bertanya kepada kalian. Biasa kita ini 1 tahun sekali ada perlombaan ya. Perlombaan dalam tiap tahunnya itu apa itu? Perlombaan apa biasanya? Kita biasa perlombaan antar sekolah. Pak. Oh iya, silakan. Perlombaan apa biasanya? Atletik, senam, nyanyi. Oh itu perlombaannya ya. Dia itu dan nari ya. Itu biasanya setiap tahun itu disebut apa biasanya itu porseni ya. Jadi tadi dalam cabang porseni tadi ada kegiatan nari, ada kegiatan senam, jadi ada juga bidang MIPA banyak ya. Tapi berkaitan pembelajaran kita pada hari ini, kita bukan tentang porseni, tapi ada kaitan tentang bidang olahraga. Olahraga tadi untuk kesehatan kita. Kalau nari juga masuk juga dalam bidang kesehatan kita. Dan olahraga tadi untuk memperlancar peredaran darah kita. Jadi pada hari ini kita akan belajar ya. Bapak akan screen dulu belajar tentang di kelas 5 semester 1 tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran 2. Kemarin kita pembelajaran 1 sudah ya, hampir sama dengan peredaran darah dengan pantun ya, seperti itu.
Baik, Bapak akan screen dulu ya. Kelihatan anak-anak? Belum, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya, silakan. Baik, tadi udah kalian lihat. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan tentang tema 4 media pembelajaran kita ya, kelas 5, semester 1, tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran 2. Baik. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kelihatan ya. Jadi pertama nanti kalian menganalisis amanat pantun ya. Dalam PowerPoint ini kalian melihat ya teks PowerPoint. Nanti kalian bisa menganalisis amanat pantun dengan tepat. Siapa yang berani nanti ini bacakan ini ya. Mungkin Irsa Ardiansah nanti bisa bacakan yang siswa. Bapak mulai ya. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid Bapak semua pintar. Masuk Zoom meeting kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita Ilmu tidak tinggi. jelas Ya, oke. berilmu tinggi. Oke, terima kasih Sandi. Bapak ulang ya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi seperti itu ya. Baik. Sekarang ada contoh pantun. Contoh pantun. Siapa yang berani membacanya? Saya persilakan. Sore hari berwarna indah, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tumbuhan akan mudah sakit. Oke. Ya, dengar tuh. Contoh pantun tadi. Di sini ada isi atau makna pantun itu ya, ada isi maknanya itu jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh ya akan mudah sakit. Jadi amanat pantun yang dibaca oleh Dwi tadi itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Itu maknanya amanat pantun yang telah dibacakan oleh kawan kalian tadi. Jadi nanti ini merupakan pantun nasihat ya, pantun nasihat juga supaya menjaga kesehatan. Kalian bisa perhatikan di sini kembali ya ciri-ciri pantun seperti pada pembelajaran 1 kemarin itu bersajak AB terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tempatnya terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Jadi untuk mengetahui makna isi ya, isi atau makna dan amanat pantun tadi, baca dan pahami bagian isi pantun menggunakan bahasamu sendiri. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Ada pesan moral dari sebuah pantun tersebut. Jadi ini pantun tuh banyak ya. Pantun tuh ada beberapa buah seperti itu. Nanti bisa nanti itu. Ada ingat kembali kamu waktu kemarin pembelajaran kemarin yang pembelajaran 1 ya. Pantun tuh ada beberapa ya. Ada 4 yang disajikan di situ. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Baik, berkaitan tentang pantun, ada tidak yang mau bertanya dulu? Contoh pantun jenaka, Pak. Ada lagi? Nih, Bapak catat aja ini ya, contoh-contoh pantun jenaka. Ada lagi yang lain? Silakan. Aku, Pak. Iya, Pantun silakan. ada 4, Pak. Ya. Pantun ada 4, Pak. Bisa kasih contohnya, Pak? Iya, nah, ya nanti ya Bapak sampaikan ya ada 4. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Bapak catat aja dulu. Saya, Pak. Ya. Saya, silakan. Pak. Apa makna isi pantun? Apa makna isi pantun? Oke, bagus ya. Apa makna isi pantun? Ada lagi?
Tadi kan kamu ada bertanya, kayak contoh pantun jenaka katanya. Gimana Pak katanya. Ada tidak yang mau beri contoh pantun jenaka? Silakan. Pak, Ya, silakan. di sini gunung, di sana gunung, di tengahnya Pulau Kalimantan. Anda bingung, saya pun bingung. Ini pantun maksudnya apa? Oke. Oke. Ya. Oke lah, enggak apa-apa ya, pantun jenaka. Banyak sebenarnya pantun, ada lagi. Di sini pantun ada 4 tadi kan. Tadi sudah ada Bapak jelaskan. Tadi apa-apa saja. Coba siapa yang mau jawab? Pantun itu ada berapa tadi jenis pantun? Tadi kan ada Bapak jelaskan tadi. Ayo. Ada 4, Pak. Iya, ada 4 apa-apa tadi. Pantun jenaka, dengan kiasan, Satu lagi, pantun apa lagi? teka-teki, Pak. Ya, itu kan ada di sini tadi pertanyaan kawan kamu udah ada ya di situ ya. Oke, baik, ada lagi. Ada tadi berapa banyak jenis pantun tadi ya. Tadi yang ditanyakan tadi tata cara isi atau makna pantun itu apa? Jika kita isi atau makna pantun itu anak-anak ya, itu isi itu apa yang mau disampaikan kita kepada orang tadi. Contoh pada pantun nasihat di atas ini. Nah, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah terserang sakit. Itu isi. Tadi ada bertanya makna amanat pantun itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Itu berdasarkan contoh yang ada pada contoh pantun. Baik, anak-anak tenang-tenang ya. Ya, duduk bagus-bagus di tempatnya. Tadi kita sirapan semua kali ya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi sudah ada yang membuat pantun tadi. Bapak ini membuat video tentang pantun ya di sini. Nanti Bapak akan kasih contoh pantun yang ada nanti ya. Kita lihat dulu video yang ada. Kelihatan gambarnya? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, berkaitan pertanyaan tadi, kita lanjut ya. Ini ada contoh-contoh pantun, ada teks pantun. Tadi kan ada kawan kalian yang bertanya, contoh pantun jenaka gimana Pak? Ini ada ya, ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun kiasan. Baik, pantun teka-teki, ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun kiasan. Ya, kita lihat ya, ada 4 contoh pantun, teks pantun yang disajikan Bapak ini kepada kalian. Kaitan tentang properti tari. Jadi di sini properti tari itu merupakan salah satu unsur pendukung dalam menari ya. Ada tari yang menggunakan properti. Jadi di sini properti Bapak ingin garis besarkan kepada kalian. Properti dengan kostum itu berbeda ya. Kalau properti itu alat yang digunakan mereka seperti kipas seperti sekat pedang seperti itu ya, itu dia, dan lain sebagainya, itu dia semuanya berkaitan tentang alat yang digunakan. Kalau kostum itu pakaian yang digunakan oleh mereka. Jadi itu saja perbedaannya. Jadi kalau biasa kalian nari ya, biasa ada kegiatan perseni, kegiatan 17 Agustus, biasa kalian nari, baru sekarang kalian tahu properti arti bahan alat yang digunakan itu properti. Kalau sedangkan baju itu kostum yang kalian gunakan. Pokoknya seperti itu membedakan ya. Nanti di LKPD kalian nanti bisa dilihat yang Bapak akan share setelah pembelajaran kita ini nanti, dan Bapak minta dibuka kembali ya. Dibuka kembali.
seperti itu. Dibuka kembali supaya biar tahu. Oh, dan buku kalian yang sudah Bapak bagikan satu persatu itu dipelajari. Ya, kan kita kan perlu ada literasi dulu kan. Biasa sehari-hari bisa kalau kita di sekolah itu sebelum masuk pelajaran kita masih jam 7, setengah 7 kita baca dulu di perpustakaan atau dimanapun di halaman sekolah, di taman. Jadi itu di sini kan udah ada. Jadi sebenarnya tidak kamu pelajari semua pelajaran pada hari ini. Baik, sekarang bisa kalian lihat contoh dari properti tari. Di sini ada 4 gambar anak-anak semua. Ada kipas, itu merupakan alatnya. Ada kipas, jadi ada panah ya, ada busurnya. Di sini ada segala pedang ya, seperti Bapak lihat ya, parang. Itu merupakan alat. Sedangkan baju itu beda ya, itu kostum yang digunakan. Ini dia ada 4 contoh yang ada ini, bisa kalian perhatikan ya, bisa diperhatikan. Dan nanti biar enak kamu membedakan dan bisa juga kamu baca di buku itu. Karena bahan dan materi kita juga berkaitan ada juga di buku pelajaran kita pada hari ini. Ya. Baik, berkaitan tentang tari ya, tadi berkaitan tentang tari. Kita lihat ini ada tari kipas. Bisa disaksikan semuanya ya. Bisa disaksikan ini ada tari kipas. Kita sama-sama menyaksikannya. Boleh gerak-gerakan badan, nggak apa-apa, ikut orang penari ya, nggak apa-apa, biar nggak jerga ya. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa masuk kembali ke Zoom meeting kita. Oke, baik, tadi sudah kamu lihat tentang tari kipas. Tetapi sebelum Bapak lempar pertanyaan kepada kalian, Bapak ingin sampaikan dengan kalian. Nanti boleh salah satu ya, nanti kalian, tadi kan sudah berdasarkan bacaan dibacakan oleh kawan kamu tadi, Imelda, yang alatnya di situ mana pada penari itu? Yang alatnya apa? Yang mana? Coba salah satu silakan. Kipas, Pak. Kipas, Pak. Iya, itu merupakan alat yang digunakan. Sedangkan yang dipakai jilbab, pakaian ini merupakan kostumnya, ya, kostum yang ada, yang digunakan, pakaian yang digunakan. Oke, itu sedikit sudah kamu paham ya. Harapan Bapak kamu bisa memahami hal itu. Baik, dari pelajaran ini, sebelum kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, ada tidak yang mau bertanya berkaitan pembelajaran tadi properti tari tadi? Silakan siapa yang mau bertanya? Ya, Pak. Iya, silakan. Properti sama kostum itu sama Pak? Properti sama kostum terus. Nah, lihin nih matikan ya, lihin matikan lanunya kameranya. Baik, properti sama pertanyaannya, properti sama tari itu sama apa katanya? Ada yang mau jawab? Silakan. Siapa yang menjawab? Oke, silakan. Dan topeng, panah, topeng, dan selendang. Oh ya. Nah, ini berdasarkan kamu kan sambil bisa kamu lihat di buku juga ada ya.
Jadi berdasarkan gambar nih pas ya. Kostum itu pakaian, oke, tidak apa-apa, cukup ya. Nanti kamu bisa tuangkan dalam LKPD kamu. Nah, jangan dihidupkan kameranya tuh, lihit nih, lihit. Bapak minta jangan dihidupkan kameranya dulu ya, lihit ya. Lihit. Ya, lihit, matikan kameranya dulu ya, biar enak menjelaskan. Ya fokus. Nanti kawan kamu matang kelihatan, nanti matang kamu. Ya fokus ke pembelajaran dulu. Ya, kalau kita belajar, udah sinyal tidak bagus. Kalau kamu tidak fokus, susah juga kita belajar ya. Baik, tadi udah Bapak sedikit menjelaskan ke kalian dari yang pertama, yaitu yang kedua, berkaitan tadi ada bacaan tadi, yaitu ada gambar, dan sampai tarian. Ini bisa kamu lihat kembali ya di link tari tipas itu, Laksana Raja di Laut, ada juga ini linknya, Bapak tidak putar. Nanti bisa kamu buka ya itu. Nanti bisa kamu pelajari juga di situ. Kamu kan udah kelas 5, pasti udah tahu ya. Bapak lihat main HP udah pandai semua. Baik, kita lanjut lagi ke materi kita. Ini ada gambar. Kamu perhatikan ada gambar ya. Ada gambar, tadi udah nari, sekarang berbeda. Tapi gambar ini sudah tidak asing lagi. Kemarin pada pembelajaran 1, sudah belajar juga tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Ya. Bapak sampaikan dengan kalian berkaitan tentang materi gangguan pada peredaran darah. Di sini ada gambar-gambarnya ya, ada gambar-gambarnya gangguan pada peredaran darah. Nah, dan kita coba di sini, ini ada gambar di sini. Gambar ada jantung, yaitu ini ada aliran darah, ini orang yang kena stroke ya, kena stroke. Ya, kena sakit jantung bukan stroke, kalau kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Jadi pada gambar yang ada tersebut, mungkin ada yang mau ditanyakan dari gambar yang ada, tapi nanti dulu ya, setelah itu baru kita lanjut. Nanti Bapak bisa boleh bertanya setelah itu. Ini merupakan gambar replika peredaran darah ya, replika peredaran darah pada manusia, gangguan organ peredaran darah pada manusia. Kemarin pada pembelajaran pertama kita sudah mempelajari juga tentang gangguan pada peredaran darah, tetapi hanya tentang peredaran darah saja kemarin kebanyakan. Hari ini kalian mempelajari banyak ya, banyak dari membuat pantun, dari pantun ada itu profesi tari, lihat orang nari juga, ada itu tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Di sini ini merupakan gambar ya, gambar yang ada. Kelihatan semua kalian? Kelihatan ya? Kelihatan. Coba Irsa kamu bacakan ini yang ada di dalam replika peredaran darah ini. Kelihatan Irsa? Irsa Ardiansah? Kelihatan, Pak. Nah, coba kamu bacakan. Silakan. Dalam alat ini, ketika salah satu bilik ditekan akan terjadi simulasi proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Seluruh botol terhubung dengan selang sebagai pembuluh darah dan katup bekerja dalam waktu bersamaan meskipun hanya satu bilik yang ditekan, sehingga air darah saat bilik kiri ditekan air akan mengalir dan bilik kiri ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Kemudian menuju ke serambi kanan melalui pembuluh balik. Pada saat ditekan, air dari bilik kiri tidak bisa kembali bercampur ke serambi kiri. Pada saat ditekan, kutub akan menutup
dan pada saat dilepas air akan turun dari serambi ke bilik kiri. Oke, terima kasih Irsa. Tadi dalam alat ini kan merupakan alat yang dibuat oleh siswa-siswa yang kreatif. Kalian juga kreatif juga ya di sini. Ketika akan salah satu bilik ditekan akan terjadi simulasi proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Jadi di sini bisa juga kamu mempraktekkannya hal ini. Nanti bisa secara kelompok ya di tugas LKPD kamu. Nanti kalian membuat tentang replika peredaran darah yang ada ini. Nah, seperti yang telah dibacakan oleh Irsa tadi. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat bacaan itu cukup panjang tadi yang disampaikan oleh kawan kamu. Jadi seperti itulah proses-prosesnya. Bapak ingin jelaskan, kalau dalam peredaran darah di sini ada gangguan ya anak-anak semuanya. Ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan penyakit. Pertama penyakitnya seperti gangguan pada kesehatan kita. Tekanan darah tinggi, darah rendah, bahkan bisa stroke, bahkan pecah pembuluh darah, menyebabkan kematian. Jadi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dan jantung itu sangat berbahaya. Ini pada pembelajaran dahulu, pembelajaran 1 sudah Bapak sampaikan kepada kalian semua. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang Bapak lanjut lagi ya. Di sini ada video ya. Bisa kita bersama-sama melihatnya video ini. Kita dulu masih. Oke, Bapak putar ya videonya. Oke, itu tadi tentang penjelasan tentang peredaran darah. Jadi sebelum menutup pelajaran kita, belum ditutup ya pelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada yang mau bertanya, boleh? Yang mau bertanya, boleh? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau ditanyakan. Berarti udah paham semua berkaitan tentang peredaran darah. Karena kemarin kan udah kita pelajari juga pada pembelajaran 1 ya. Boleh kameranya dimatikan dulu ya semuanya.
Biar fokus saja. Jadi gimana Irsa? Udah ngerti belum? Coba hidupkan kameranya Irsa. Sudah ngerti belum? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Iya. Baik. Kalau sudah paham semua, Bapak minta kamu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi apa-apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Apa saja? Pertama, kita sama-sama ya. Pertama, berkaitan tentang pembuatan peredaran darah. Ya, peredaran darah. Apalagi? Selain peredaran darah, apalagi yang dipelajari? Dari yang pertama dulu. Yang pertama kita belajar berkaitan tentang pantun. Ya, ada itu. Apalagi? Properti seni tari. Properti tari. Dan itu ketiga tentang jantung. Baik. Jadi itu saja berkaitan yang pelajaran kita pada hari ini. Harapan Bapak kalian belajar lagi di rumah, dipahami semua. Buku paket yang sudah Bapak berikan itu silakan dipelajari, kerjakan di LKPD kalian yang sudah Bapak berikan dengan kalian ya. Bapak minta kepada kalian supaya mempelajari semuanya apa yang telah Bapak sampaikan dengan kalian. Untuk menutup pelajaran kita, coba salah satu untuk pimpin doa yang nampak inilah. Coba Irsa, kamu pimpin doa, silakan. Pak. Ya. Sebelum selesai pembelajaran Zoom, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Irsa telah membawa kita doa pada hari ini. Harapan Bapak kepada kalian belajar dengan bagus-bagus lagi di rumah. Ya. Belajar lagi di rumah supaya nanti kamu bisa lebih pandai lagi ya, seperti itu ya, supaya lebih baik. Jadi nanti kamu di LKPD-nya nanti Bapak akan share ya, kamu kerjakan cara membuat pantun, nanti buat pantunnya ada itu nanti tentang tari itu properti tari, silakan dilihat saja, dibuka link yang telah Bapak berikan. Selanjutnya bisa kamu secara kelompok nanti buat tentang replika peredaran darah. Itu saja untuk hari ini. Selamat pagi untuk kita semua.